Halo, kembali lagi bersama saya Leo di channel Sezon. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seperti biasa jam tangan Casio. Sebelum kita mulai ke pembahasan jam tangan Casio-nya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa diklik loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Sezon. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian semua. Oke, baik. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita mulai ke pembahasan jam tangannya, kita lihat dulu apa saja kita dapat ketika kita membeli jam tangan Casio. Oke, sekarang kita lihat saja langsung ke bagian boxnya. Apa saja kita dapat ketika kita membeli jam tangan Casio. Yang pertama sudah pasti kotaknya. Kotaknya ini berbahan kardus, berbahan kertas ya. Dengan tampilan bagian pada sisi depannya ada bertuliskan Casio dan alamat websitenya. Dan pada sisi kanannya itu ada bertuliskan jam tangan Casio diimport oleh PT Gilang Agung Persada. Dan ada alamatnya, negara produsen itu Jepang. Bagian sisi belakangnya sama seperti sisi tampilan depannya, bertuliskan Casio dan ada alamat website. Dan sisi samping satu lagi polos, sisi bawah polos, dan sisi atas polos. Oke, sekarang kita lihat isi pada dalam boxnya. Apa yang kita dapat ya. Nah, seperti biasa yang kita dapat pertama kali yaitu kartu garansinya. Kartu garansi seperti ini. Kita keluarkan saja. Kartu garansinya ada bertuliskan Casio, kartu garansi 1 tahun, Smart Warranty Card, PT Gilang Agung Persada. Dan di sini ada chipnya ya. Dan kartu garansi ini kartu garansi PT Gilang Agung Persada. Ini kartu garansi originalnya. Yang dimana kartu garansi seperti kartu kredit, ada chipnya sebelah sini. Ya. Ini bukan tempelan, ini benar-benar chip seperti kartu kredit ya. Oke, dan ini pada sisi tampilan depannya, sisi bagian belakangnya seperti ini. Ada bertuliskan Smart Warranty Card, model, serial number, tanggal pembelian, dan nama customer. Serta ada cap dealer resminya. Dan sini ada garansi ini nyatakan sah apabila dan ada ketentuannya dan ada alamat service center juga. Oke, di Gedung Artagraha lantai 25 ya. Ini kartu garansinya. Dan di dalam kartu garansinya juga ada ketentuannya lagi, garansi jam tangan Casio Indonesia. Nanti kalian silahkan baca jika kalian sudah membelinya. Dan ada dapat satu buku lagi bagian dalam. Ini Casio Manual Book. Nah, jika kalian mau baca untuk mengatur setting jam tangannya bisa lihat di sini dan bahasanya bahasa Indonesia ya. Dan sisi bagian belakangnya, belakang bukunya itu ada barcode-nya, kalian bisa scan. Dan di sini terdapat Casio analognya. Dan di sini ada number analognya ya. Nanti kalian sesuaikan saja dengan jam tangannya. Di tag-nya biasanya ada nomor analognya. Nanti kalian sesuaikan apakah analognya sesuai dengan jam tangan yang kalian beli atau tidak. Oke, kita langsung saja pada bagian terakhir, yaitu barangnya. Produknya, jam tangan Casio. Jam tangan Casio yang kita bahas pada kali ini adalah jam tangan Casio seri MTP V004L 1AUDF. Seperti ini ya tampilannya. Keren abis. Talinya hitam dan dialnya hitam dengan angka balok yang berwarna putih. Body all stainless steel ya. Seperti ini. Dan di sini adalah tag-nya. Nah, tag-nya ini kalian bisa lihat, ini nomor serinya MTP V004L 1AUDF, ini nomor seri untuk jam tangannya. Dan 5058 itu adalah seri analognya. Kita coba cek di sini apakah ada? Ada, 5058. Ini adalah seri analog untuk jam MTP V004L dan bisa digunakan ya. Oke, sekarang kita masuk langsung ke spesifikasi fisik luarnya ya. Yang akan kita bahas informasi untuk basicnya seperti untuk ketebalan, diameternya, beratnya, dan detail untuk bagian pada casingnya. Kita mulai saja pada bagian casingnya terlebih dahulu. Casingnya ini memiliki bobot kurang lebih 51 gram, dan memiliki size case-nya itu 47 mm dan memiliki lebar 41,5 mm dan memiliki ketebalan 8,3 mm. Kurang lebih seperti ini ketebalannya ya. Oke. Dan dia menggunakan kaca mineral glass dan menggunakan tali strapnya itu Unilever band dan menggunakan bahan casingnya itu stainless iron plate ya dan memiliki water resistant. Jadi kalau terkena buat cuci tangan, kena air hujan itu masih tidak apa-apa, aman ini pokoknya. Dan pada bagian sisi talinya dia memiliki motif seperti ini. Motif-motif kulit buaya ya. Ini ada motifnya ya. Dan bagian sisi belakangnya
Ini halus, berwarna hitam juga ya. Biasanya kan ada yang kulit bagian belakangnya berwarna krem begitu. Ini berwarna black full. Oke, ini bagian sambungannya. Dan ini bagian kulit bagian atasnya. Dia untuk ringnya ini ada 2 ya. Satu yang bisa digerakkan, satu lagi tidak bisa. Dan ini bagian buckle-nya itu juga berwarna stainless. Tidak ada logo apapun, polos. Tidak ada tulisan apapun juga tidak ada ya, polos ya. Dan ini bagian casing belakangnya. Casing belakangnya bertuliskan Casio. Dan di sini ada nomor serinya 5058. 5058 itu nomor analognya, dan nomor serinya MTP V004 juga ada. Ada bertuliskan stainless steel bag dan water resistant. Model tutupnya ini sistem press. Jadi kalau buka sistemnya dicongkel ya. Ada di bagian sebelah sini. Jika kalian mau buka, kelihatan tidak ya? Agak susah lihat ya. Sebelah sini. Ini ada sedikit tonjolan. Ini ntar bisa selipkan pisau atau alat buka untuk tutupnya. Itu selipkan untuk diangkat. Dan sistemnya tutupnya pun sistem press. Jadi hati-hati kalau bagi kalian yang buka sendiri, ini tutupnya agak susah karena harus menggunakan alat press, itu biar lebih mudah. Dan supaya menjaga water resistance juga, supaya ketika kita kena air hujan, cuci tangan itu tidak masuk air. Dan pada sisi sampingnya seperti ini, untuk crown-nya ya, untuk putarannya. Stainless. Dan ada sedikit cover bagian sebelah sininya, jadi tidak nonjol, hanya untuk bagian tombolnya saja ya, untuk putarannya. Jadi ada protectnya juga, jadi lebih aman. Dan pada sisi bagian tampilan depannya, ini platnya berwarna hitam. Kalau ini karena ada efek cahaya, jadi nggak terlalu kelihatan. Karena platnya hitam, sudah gitu bagian jarumnya itu berwarna stainless. Jadi ini kena pantulan cahaya, kena pantulan lampu. Jadi agak susah terlihat kalau di kamera, tapi kalau kita lihat langsung ini cukup terlihat jelas sih ya. Dan untuk bagian angkanya di angka balok dan berwarna putih. Dan ada fitur tanggalan. Dan untuk bagian ringnya, dia ada bertuliskan 60, 10, 20, 60, 10, lalu ini ada 20, 30, 40, 50. Dan ada baloknya. Dan ini sistemnya di emboss ke dalamnya. Jadi dipegang agak masuk ke dalam dia. Nah, untuk bagian settingnya itu sangat mudah. Sekarang kita masuk bagian settingnya ya. Untuk bagian settingnya itu sangat mudah. Karena fitur ini hanya ada tanggal dan jamnya saja. Yang pastikan untuk menyeting jam tangan yang ada tanggalnya, itu kalian harus menyesuaikan dulu. Seperti biasa informasi pada video-video sebelumnya. Kalau ada tanggal, kalian harus setting dulu bagian jarumnya. Apakah ini sudah ditepat di MPM-nya atau belum? Jika salah, nanti tanggalnya berubah tidak sesuai apa yang kita inginkan. Oke? Oke, ada satu lagi. Ini serinya sama. MTP V004 juga. Tapi dia sedikit berbeda dari MTP V004 ini. Karena kenapa? Bentar. Ya. Terbalik. Karena yang tipe ini adalah tipe rantainya. Dia memiliki MTP V004 ini. Dia memiliki 2 varian. Ada yang tali leather seperti ini, ada yang tali menggunakan rantai seperti ini. Ini nanti balik lagi selera ya. Kalau untuk masalah harga itu pasti rantai sedikit lebih mahal daripada leather. Tapi kalau untuk masalah selera pemakaian itu balik lagi ke masing-masing. Kalau untuk yang seri rantai ini saya tidak perlu jelaskan detail lagi untuk masalah information basicnya ya. Karena kurang lebih sama seperti yang MTP V004 yang kulit ini. Paling saya hanya kasih bagian informasi untuk bagian rantainya saja. Dan untuk penyetingannya, nanti kita gunakan yang warna putih ini. Karena kenapa? Karena lebih jelas di kamera. Untuk bagi kalian yang melihatnya di kamera di YouTube ya. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan bagian rantainya MTP V004. Oke, baik. Sekarang ke MTP V004 ini ada tagnya ya. Di sini seri untuk lebih detailnya MTP V004D strip 7BUDF ya. Dan nomor analognya 5058 juga sama. Untuk bagian untuk ukuran diameternya sama yang seri yang ini ya. Yang kulit diameternya sama-sama persis, tidak beda jauh. Hanya berbeda di bagian dialnya. Kalau untuk seri ini sama untuk bagian strapnya. Untuk dialnya seri ini dia menggunakan angka 6123 ya.
dan berwarna dialnya putih. Ini putihnya bukan putih glossy, tapi putih marmer seperti itu. Bukan, putih keramik ya, lebih gampang bilangnya, karena tidak ada serat juga, putih polos, tapi tidak kelihatan pucat ya, kelihatan mewah juga. Untuk bagian ringnya sama, ada tulisan 60, 10, 20, 30, 40, dan 50, dan sistemnya di emboss juga. Dan untuk bagian rantainya, nah kalau bagian rantainya kalau untuk seri ini dia nyambung ya, tertutup. Kalau kulitnya kan ya seperti biasa ya, terputus, terpisah seperti ini. Nah kalau ini kan nyambung nih, jadi nggak akan kelihatan kulit kita. Dan bagian rantainya pun modelnya besar-besar seperti ini, kotak persegi kotak ini ya. Oke, dia ada kombinasi untuk warna doff dan warna stainlessnya. Stainlessnya di bagian listnya saja, kanan kiri. Dan bagian bawahnya dia penguncian sistem buckle, sistem tarik ya, dan tekan saja, tidak ada tombol. Dan bagian bawahnya doff, dan bagian sininya, bagian buckle-nya juga doff. Ada bertuliskan Casio yang di emboss juga. Dan bagian pada sisi rantai atasnya pun sama, tidak beda jauh. Ada sama-sama kombinasi untuk list stainlessnya dan kombinasi doff. Dan tertutup juga bagian sininya. Dan pada sisi bawahnya tulisan sama ya. Ada nomor analognya juga. Sebentar. Kurang kelihatan jelas ya. Analognya di 5058 MTP V004, ada sound Casio-nya, stainless steel-nya, dan water resistant. Sama-sama water resistant. Oke. Dan bagian bawahnya seperti ini. Ini kalau misalkan kalian mau ganti talinya, kalian mau ganti tali ke kulit, ini gampang. Kalian tinggal pakai hobeng yang minus kecil. Kalian selipkan sini, ini geser untuk spring bar-nya. Jadi gampang lepas nanti. Cuman hati-hati, spring bar itu bisa mental ya, karena ada pernya. Dan untuk bagian pada sisi belakang rantai seperti ini. Sistem rantainya stainless kopong ya, yang dimana dilipat, bukan stainless solid. Ya, kelihatan lipatannya ya. Oke. Dan bagian pembukaannya pun untuk kita potong rantainya, sistemnya ada sini, ada lubang yang dimana kita sistem congkel. Nanti selipin obeng, kalau bisa yang tajam, yang runcing ujungnya, kalian congkel geser ke bagian bawah, ada tanda panahnya. Oke, tinggal geser. Ini yang bisa dicopot 1, 2, 3, 4. Bisa 4 mata yang bisa dilepas. Ya, 4 mata yang bisa lepas. Dan pada sisi satunya lagi pun sama, 1, 2, 3, 4. Bisa 8 total yang dilepas, 4 kanan, 4 kiri. Dan bagian bawahnya, ini ada titik yang bisa digeser untuk bagian buckle-nya. Jika kalian sudah potong 4 kanan, 4 kiri itu masih kurang kecil, kalian bisa geser lagi di sisinya sini. Ini bisa 1, 2, 3. Bisa 3 mata lagi bisa digeser. Jadi geser ke dalam, itu cukup ngebantu. Kurang lebih bisa hampir mengurangi 1 mata. Ya, 1 mata ini ya. Kalau kita geser ke dalam kurang lebih hampir 1 mata. Dan itu pada sisi bagian rantainya. Dan sisi dialnya seperti diinformasikan juga sudah. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke bagian settingannya. Oke, sekarang masuk ke bagian settingannya ya. Untuk settingannya seperti saya informasikan tadi, kalian harus tahu dulu kalau misalkan jam analog yang memiliki tanggal atau hari. Kalian harus setting bagian 12-nya ini sudah di 12 siang atau 12 malam. MPM-nya ya. Dengan cara seperti apa? Kita cari taunya. Kita tarik sampai full. Kita putar ke angka 12. Kita lihat sekarang tanggal 23 ya. Apakah tanggal 23-nya berubah atau tidak? Nah, ini sudah mau mendekati 12 dan 23-nya mau berubah ke 24. Dan berarti ini sudah pukul jam 12 malam. Karena hanya 12 malam yang bisa menggantikan 23-nya ke 24 atau menggantikan hari atau tanggalnya. Berarti ini posisi malam, sedangkan saya hari ini pas pembuatan video ini pas jam siang. Itu jam 12 siang tepat. Saya setting 12 ya. Ini putar ke bawah ya. Ke atas ini, ke atas gini. Sampai jam 12. Nah, jam 12, 24 pun tidak berubah ya. Oke. Kita sekarang misalkan tanggalnya, kita tekan sampai full untuk tutup kembali. Kita mau setting tanggal ini. Tanggalnya misalkan saya mau di tanggal 23. Saya tarik dikit, pokoknya ada sedikit berasa klik gitu. Itu berarti sudah masuk ke bagian tanggalnya. Detiknya masih jalan ya. Kita coba putar ke bagian bawah. Kalau tanggal bagian bawah, nah ini 25, 26, 27, 28, 29. Sekarang saya mau misalkan setting di tanggal 23. Saya geser 23 ya. 21, 23. Oke, di 23. Dan jamnya sudah saya setting di 12 siang. Jam 12 siang tanggal 23. Untuk jamnya sudah saya setel sesuai dengan saya inginkan. Nanti kalian sesuaikan juga kalian inginkan di jam berapa. Dan itu settingan untuk jam Casio MTP V004. Itu sangat mudah banget, tidak sulit untuk jam analog ya.
Dan sudah selesai, settingan hanya itu saja, beda sama digital yang ada fitur stopwatch, alarm, dan lain-lainnya. Kalau analog simple sekali. Nah, sudah di penghujung acara, ada satu yang saya mau tanya ke kalian. Bagi kalian lebih menyukai yang mana? Untuk yang tipe rantai atau tipe kulit? Ya, komen di bawah ya. Jadi kita bisa lihat seberapa banyak yang orang lebih menyukai rantai dan lebih menyukai kulit. Oke? Cukup sekian informasi dari saya. Jika ada informasi yang kurang, bisa chat di komen. Mungkin bisa saya balas jika saya ada berkesempatan untuk membalasnya, dan jika saya tahu saya pasti balas. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir untuk video ini, dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.